Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Quran Indonesia, bertemu lagi bersama aku Istiqomah di podcast Erki. Seperti biasa, aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita. Dan alhamdulillah di episode ketiga ini kita masih membahas tentang dunia perkuliahan di Kairo, di Universitas Al-Azhar, dan masih bersama dengan Kasania juga. Nah, tapi episode ini menjadi episode terakhir dan spesial banget karena kita bakal tanya-tanya tentang apa aja persiapannya, apa aja motivasinya, dan berapa sih biaya kuliah di sana, seperti itu. Jadi buat teman-teman, simak ya video ini sampai akhir. Tapi seperti biasanya, like dulu video ini, share, and subscribe. Terima kasih. Kesannya kita lanjut lagi ya, tentang tadi kan kita udah ngebahas perjalanan kakak, terus keseruannya di sana bareng teman-teman kakak, dan Masya Allah gitu, luar biasa. Kita udah sedikit ada pencerahan lah ya, ada udah kegambar gimana gitu kalau nanti kuliah di sana. Tapi nih kak, kita masih kurang komplit komplit tanpa motivasi nih. Gimana sih kak, beri motivasi dong buat kita semua yang pengen kuliah di sana. Oke, buat teman-teman yang pengen sekolah di sini gitu, motivasinya gimana ya? Kalau misalnya di sini kan kebanyakan kuliahnya di Al-Azhar ya. Al-Azhar itu saat ini ibarat dunia mengatakan bahwa saat ini Azhar itu adalah kiblat ilmu gitu. Dan Azhar itu adalah universitas tertua di dunia. Dan Azhar itu besar banget, beneran kampusnya tuh besar banget, nggak bisa jalan. Bahkan sampai sekarangnya saya nggak pernah keliling kampus gitu, saking gede banget Azhar itu. Nah, terus banyak sekali para masyayikh di sini. Kalau misalnya kalian belajar di sini, belajar langsung oleh syekh, belajar langsung oleh ahlinya gitu ya. Bahkan kalian di sini banyak mendapatkan banyak tempat untuk mencari sanad gitu. Jadi untuk ilmu di sini tuh masya Allah banget ilmu sejarahnya di sini tuh bagaimana, masya Allah banget. Jadi kalau misalnya teman-teman kesini, luruskan lagi niatnya untuk menuntut ilmu, luruskan lagi. Jadi yang namanya menuntut ilmu ya pasti banyak sekali godaannya, banyak sekali hambatannya gitu. Ya itu adalah sebuah fitrah oleh seorang penuntut ilmu gitu. Tapi jangan takut gitu ya, jangan takut karena selama niat kita baik, insya Allah itu akan memudahkan gitu. Bahkan kata di sini ya, kata syekh aku di sini namanya Syekh Syarafuddin Al-Azhari, itu guru aku di sini. Beliau mengatakan jangan sedih gitu ketika kalian itu mau meninggalkan rumah kalian untuk belajar menuntut ilmu gitu. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa ketika kalian merantau untuk menuntut ilmu, pasti kalian akan dapat gantinya, dan itu lebih banyak. Misalnya nih, kalian kalau menuntut ilmu sudah pasti kalian akan mendapatkan ilmu, dan itu suatu hal yang baik gitu. Terus kemudian ketika kalian sedih meninggalkan orang tua, keluarga, dan teman-teman, sahabat di tanah air, maka jangan takut, karena di tempat kalian merantau dan mencari ilmu itu, insya Allah pasti Allah akan ganti dengan lebih baik. Kalian akan diberikan teman-teman yang baik, diberikan oleh guru-guru, dipertemukan dengan guru-guru yang baik gitu, dan kalian akan diberikan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Jadi selama di sini kalau misalnya emang nanti sampai ke sini gitu, jangan sampai terlena gitu ya, karena banyak sekali teman-teman mahasiswa Indonesia di Mesir ini yang kemudian terlena gitu, karena di sini Azhar itu nggak memaksa gitu, sistem pendidikannya itu nggak memaksa gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau belajar ya silahkan gitu, kalau nggak mau belajar ya sudah gitu. Nah, jadi jangan sampai kita terlena ya Allah, nggak mentang-mentang di Azhar ini nggak terlalu keras juga ya kalau misalnya dibilang tuh, maksudnya keras tuh nggak terlalu sulit juga kalau misalnya dibilang, kalau misalnya nggak belajar tuh nggak bisa juga gitu. Tapi banyak teman-teman yang akhirnya
banyak yang nggak naik gitu, banyak yang nggak lulus, itu kan juga kasihan orang tua juga gitu. Dan motif itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau kesini, jangan berekspektasi, misalnya kayak gini. Soalnya banyak teman-teman di sini tuh yang kecewa gitu, katanya Mesir, misalnya ekspektasinya tuh udah kemana-mana tentang Mesir, ternyata Mesir tuh seperti ini gitu. Nah, tipsnya nih buat teman-teman, kalau yang mau kesini, ketika sebenarnya nggak kesini juga ya, ke tempat, kalau misalnya teman-teman mau kuliah di luar negeri gitu. Jadi ketika kalian itu mau belajar, misalnya ke luar negeri itu ke Mesir misalnya buat belajar gitu, maka carilah informasi yang sesuai dengan apa yang kalian akan cari di sini gitu. Misalnya kalian cari di sini mau belajar gitu, maka carilah informasi-informasi seputar pembelajaran yang ada di Mesir gitu. Bukan informasi-informasi di Mesir itu ada apa gitu, tapi bagaimana pembelajaran yang akan nanti saya tempuh di Mesir gitu. Misalnya nih kalian mau ke Azhar gitu, cari, aku pengen jurusan tafsir, ternyata di sana ada jurusan apa aja sih. Nah, ternyata akhirnya tahu jurusannya seperti apa gitu. Ternyata untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu. Ternyata pembelajaran perempuannya seperti ini gitu. Kampusnya berbeda sama yang laki-laki gitu. Terus kalau misalnya di Al-Azhar yang untuk banat, untuk perempuan, fakultas untuk jurusan Islamiyah atau pelajaran agama itu cuma satu fakultas. Nah, ini banyak yang salah ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya beberapa aku tuh sering di DM sama teman-teman juga yang mau kesini, sering ditanya, dapat DM masuk, fakultasnya ada apa aja sih Kak, jurusannya ada apa aja kalau di Mesir itu, di Al-Azhar itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk di Banat ya, di perempuan, fakultasnya cuma satu untuk yang pelajaran agama ya, fakultasnya cuma satu untuk, yaitu jurusan Islamiyah wal Arabiyah. Nah, dari satu fakultas ini kemudian banyak jurusan, ada jurusan Syariah Islamiyah, ada jurusan Usuluddin, ada jurusan Lughah Arabiyah. Nah, kemudian gimana kalau misalnya aku masuk tafsir Kang, masuk hadis, gimana nggak ada jurusan hadis, jurusan tafsir gitu. Nah, itu nanti menjadi takhusus gitu. Jadi nanti kalau misalnya jurusan Usuluddin ya, itu nanti ada takhususnya. Ada takhususnya nanti dia mau mengambil hadis atau mau ngambil tafsir atau mau ngambil akidah filsafat, itu nanti ada di tahun ketiga. Jadi nanti masuknya di jurusan Usuluddin. Nah, kalau misalnya jurusan Syariah Islamiyah, itu nanti teman-teman bakal belajar fikih gitu, lebih banyak belajar fikih. Jadi kayak bagaimana sih fikih perbandingan itu gitu. Fikih perbandingan, fikih ada 4 mazhab ya, ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, sama Maliki. Nah, kemudian gimana sih gitu, ternyata di Indonesia tuh pakai fikih seperti apa gitu. Terus bagaimana dengan fikih-fikih yang sekarang tuh kan banyak sekali teknologi yang semakin maju ya, terus ilmu pengetahuan juga semakin maju gitu, yang tidak ada di zaman dulu gitu. Kemudian hukumnya seperti apa? Nah, itu dipelajari di jurusan Syariah Islamiyah. Kalau misalnya jurusan Lughah Arabiyah, teman-teman akan belajar ya udah sastra gitu, sastra Arab gitu. Dan Masya Allah ya, dan sebenarnya 3 jurusan ini semuanya berkaitan gitu. Dan itu kalau misalnya untuk banat ya, untuk perempuan. Kalau misalnya untuk laki-laki, nah mereka ini ada banyak fakultas kalau misalnya untuk pelajaran agamanya. Jadi untuk fakultas, ada fakultas Syariah Islamiyah, fakultas Usuluddin, fakultas Dirosat Islamiyah, sama fakultas Lughah Arabiyah. Nah, ini mereka udah berdiri, jurusan ini udah berdiri pada fakultas sendiri-sendiri. Kalau misalnya di banat kan masih jadi satu ya. Kalau misalnya di Banin itu mereka udah berdiri di fakultasnya sendiri-sendiri. Kemudian ada jurusan apa gitu di Syariah Islamiyah, di jurusan fakultas Syariah Islamiyah nanti, di jurusan fakultas Syariah ini nanti ada Syariah Islamiyah dan Syariah wal Qanun gitu. Di jurusan fakultas Usuluddin nanti dia masuknya sebagai Usuluddin, nanti takhususnya juga ada di tingkat 3 sama seperti banat. Nah, kalau misalnya untuk jurusan Lughah Arabiyah ini, kalau untuk Banin ada takhususnya nanti kalau nggak salah ada Lughah Am. Lughah Am itu seperti ya udah mempelajari sastra Arab dan tarikh wal hadarah. Jadi mempelajari sejarah. Masya Allah itu. Dan entah kenapa sampai sekarang saya juga masih nggak tahu kenapa tarikh wal hadarah ini tidak ada di banat, tidak dipelajari di banat sebagai masuk di jurusan bahasa Arab gitu. Tapi dia masuk di kuliah masuk di fakultas lain gitu, fakultas sejarah gitu, bukan masuk di bagian Lughah Arabiyah gitu. Nah, terus itu ya sering banget tuh salah ke teman-teman di Indonesia. Jadi banyak DM yang tanya ke saya kadang, gimana Kak jurusan di sana. Nah, jurusan itu sedikit berbeda gitu, untuk yang Banin dan Banat itu seperti apa. Nah, seperti itu kalau misalnya untuk jurusan.
Masya Allah banget nih ya Kak, terima kasih banyak udah ngasih kita motivasi, terus ngasih tahu juga apa jurusannya apa aja seperti itu. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen kuliah di sana tapi masih bingung jurusannya apa aja dan pengen lebih detailnya gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol langsung ya bareng Kasania gitu ya, bisa langsung follow Instagramnya dan DM gitu ya. Insya Allah Kasania ini orangnya baik banget, benar-benar baik banget Insya Allah. Dan ini lagi Kak, mau tanya lagi, kalau untuk biayanya itu seperti apa sih Kak? Karena kita banyak gak tahu juga ya Kak tentang biaya kuliahnya gitu ya. Untuk kuliahnya di sini itu gratis untuk yang fakultas yang mempelajari ilmu agama. Jadi kayak fakultas-fakultas yang tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya, itu untuk biaya sekolahnya gratis gitu. Hanya bayar kayak setiap tahun tuh ada kayak biaya administrasi gitu ya, mungkin itu berapa ya, 200 pon lah maksimal. Saya lupa ya kemarin berapa ya bayarnya ya, pokoknya nggak lebih dari itulah. 200 pon itu nggak lebih dari 190 ribuan gitu ya kalau untuk tahun ini. Itu masih terhitung murah ya di sana itu kuliahnya. Aku kira nih Kak, kuliah di sana itu biayanya mahal, ternyata Masya Allah luar biasa ya. Udah ilmunya Masya Allah gitu, biayanya juga Masya Allah diringankan gitu ya, seperti itu. Tapi Kak untuk kebutuhannya nih ya, biayanya itu biaya apa aja sih yang nanti kita harus keluarin seperti itu? Itu nanti biaya rumah, biaya tempat tinggal, biaya transportasi buat sampai ke sini, terus kemudian biaya hidup itu nggak ditanggung oleh Al-Azhar gitu. Jadi kalau misalnya untuk ilmu, Masya Allah Azhar itu feel free, nggak ada beban lah. Jadi mereka tuh bahkan ngasih untuk thalibul ilmu gitu, udah pokoknya dihormati ya, orang-orang di sini itu, orang-orang yang belajar di sini tuh dihormati insya Allah. Nah terus kemudian itu yang ketiga ya tadi. Oh ya, tadi yang kedua mau nambahin ya. Jadi ketika kalian mencari informasi tentang menuntut ilmu gitu ya, carilah, kalian mau datang ke Mesir sebagai penuntut ilmu, maka carilah informasi seputar yang menuntut ilmu di sini seperti apa gitu. Bagaimana sih tempat tinggal mahasiswanya, bagaimana sih mahasiswanya di sana makannya seperti apa, bagaimana sih kemudian mereka belajarnya kayak gimana, ujiannya kayak gimana gitu. Nah terus kemudian jangan cari di Mesir itu ada apa. Misalnya kalau kalian cari di Mesir itu ada apa, yang keluar piramid, yang keluar ada ahromat ya, ada piramid. Kemudian nanti kalian sini lihat Sphinx, kalian lihat ke Alexandria, terus kalian ke mana lagi ya, ke Siwa, Matroh Siwa. Masya Allah di sini kan museum-museum sejarahnya Masya Allah sekali. Nah terus kemudian ketika kalian sampai ke sini itu udah salah niat di awal tuh kalau misalnya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen ke sini, pengennya ke piramid, ya nanti sampai sini maka kalian akan dapat piramid gitu, dan kalian bakal kecewa dengan keadaan Mesir yang seperti ini gitu. Karena misalnya kayak gini nih, mungkin masih belum terbayang ya. Jadi coba kita balik aja nih, misalnya ada orang Mesir atau orang luar negeri pengen kuliah di Indonesia karena ngelihat Universitas Indonesia tuh keren banget, bagus banget gitu. Akhirnya tapi yang dia lihat, yang dia cari informasinya bukan bagaimana cara hidup di Jakarta, bukan bagaimana cara hidup di Indonesianya seperti apa, bagaimana perkuliahan di sana, bagaimana dosennya, bagaimana sikap anak-anak orang Indonesianya seperti apa gitu. Yang dia lihat itu Balinya gitu, Masya Allah Balinya, kemudian yang dia lihat itu Lomboknya gitu ya, yang dia lihat itu Gunung Bromonya gitu. Maka ketika sampai di Jakarta untuk menuntut ilmu, untuk belajar, dia kaget juga tuh, bingung kan. Akhirnya waduh gimana nih, macet gitu ya, terus harus naik gojek kemana-mana, habis itu sering hujan. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai salah informasi sehingga kalian tuh kecewa. Nah kalau udah kecewa tuh masalahnya bahaya ya. Kalau misalnya udah kecewa itu
nanti jadinya nggak semangat belajar, karena padahal kita tuh kesini tuh untuk thalibul ilmi. Seperti itu tadi untuk motivasi ya teman-teman, dan tips sih sebenarnya, lebih ke tips ya ketika kalian mau kesini. Kalau misalnya motivasinya nggak ada motivasi lain selain apa yang kalian kejar di sini, yaitu 1 ilmu, 2 Al-Quran ya, 3 yang paling motivasi aku sebenarnya adalah orang tua gitu, karena kita di sini jauh dari orang tua, mau tidak mau pasti yang apa yang kita cari di sini itu selain untuk Allah ya, untuk diri kita sendiri, dan untuk orang tua, hadiah untuk orang tua di dunia gitu. Karena kalau misalnya di akhirat ya, hadiah untuk orang tua itu hanyalah kita sebagai menjadi anak yang soleh-solehah, hafalan Quran lah yang hanya kita bisa berikan ke orang tua ketika di akhirat nanti. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum di kesempatan ini ya, aku juga pengen ngasih semangat ke teman-teman yang ngerasa minder, nggak pede buat berangkat ke Mesir, buat belajar di sini gitu ya, karena ngerasa aku itu nggak bisa apa-apa, aku tuh belum belajar bahasa Arab, aku nggak jago gitu ya. Ya Allah, aku ini bukan siapa-siapa ya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang udah jago-jago gitu, kayak lulusan pesantren gitu. Gimana nih bahasa Arab aku dan lain sebagainya gitu ya. Untuk teman-teman yang juga seperti aku gitu ya, yang ngerasa dulu di awal aku itu belum punya basic apapun gitu. Jadi ini sedikit cerita ya, pengalaman aku. Alhamdulillah aku tuh diberikan Allah itu kayak, mungkin kayak orang tua aku juga mendidik dari dulu itu supaya selalu pantang menyerah gitu ya, dan sifat pantang menyerah dan selalu semangat belajar gitu. Jadi aku tuh bukan orang yang pintar dari lahir tuh, yang bisa mengejar bahasa Arab dalam waktu singkat, itu enggak gitu. Tapi yang aku lakukan adalah belajar dan terus belajar. Dan aku selalu menjaga niat di dalam hati, jangan sampai belok dikit ya. Pokoknya kalau misalnya sampai sini, aku pengen nanti kalau di Mesir aku nanti mau jadi YouTubers. Kan banyak nih ya konten di sini tuh. Bisa aja kalian ke Alexandria, ke piramid gitu ya, itu boleh, nggak dilarang. Cuma nanti jangan sampai salah niat, jangan sampai membelokkan niat kita untuk belajar di sini. Nah, ketika niat itu udah lurus, insya Allah harus ditajdid terus, diperbaharui, diluruskan lagi, jangan sampai salah gitu ya. Nah, itu insya Allah membantu kalian selama proses pembelajaran gitu. Nah, oke. Untuk teman-teman nih yang baru belajar bahasa Arab ya, dan pengen belajar di Mesir gitu ya, pengen banget, ya Allah aku tuh pengen belajar agama langsung sama para masyayikh, aku pengen belajar agama langsung di tempatnya gitu ya, tapi aku tuh nggak punya basic apa-apa. Jangan menyerah, wallahi jangan menyerah. Ketika kita itu punya niat yang baik ya untuk belajar ya, insya Allah itu bakal selalu ngasih jalan gitu. Aku sebenarnya nih cerita pribadi aku ya, aku bagi sedikit di sini. Aku tuh nggak punya basic apa-apa kan dalam belajar bahasa Arab gitu. Kemudian aku baru belajar bahasa Arab itu, baru intens itu ketika lulus SMA dan persiapan kesini itu. Baru lagi belajar bahasa Arab yang mulai dari nahwu, mubtada, khobar, kemudian baru lagi murojaah Al-Qur'annya benar-benar di ini lagi gitu ya. Walaupun sebelumnya pernah menghafal Al-Qur'an, tapi kemudian harus dimurojaah lagi kan, baru lagi tuh. Nah, tapi niat itu harus selalu lurus. Yang pertama yang harus selalu lurus, ya Allah aku tuh pengen ke Mesir, pengen belajar agama, pengen menghafalkan Al-Qur'an gitu ya, pengen gitu dekat dengan para masyayikh gitu. Insya Allah akan dimudahkan gitu. Pokoknya jangan pernah putus berharap ya sama Allah, dan jangan pernah putus meminta sama Allah, karena fa innallaha qarib gitu, karena sesungguhnya Allah itu dekat gitu, dekat sama kita. Jadi minta apa aja sama Allah, insya Allah dikabulkan selama kita yakin kalau misalnya Allah itu bakal selalu mengabulkan permintaan kita. Nah, terus kemudian ketika belajar jangan merasa minder gitu. Yang pertama kita harus selalu
menerima tuh kalau misalnya bahasa Arab kita, level bahasa Arab kita tuh yang masih segini-segini aja baru belajar gitu ya. Tapi jangan pernah merasa minder ya, karena sebenarnya orang yang berhasil itu bukanlah orang yang pintar ya, tapi orang yang tidak pernah berhenti berusaha. Nah, jadi jangan pernah berhenti berusaha ya, terus berdoa, selalu berdoa, berusaha, insya Allah dikasih jalan gitu. Dan tadi sedikit saya singgung dengan bahasa Arab di sini itu seperti apa. Jadi keseharian kita di sini itu menggunakan bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab Amiyahnya Mesir gitu. Karena tidak bisa kita paksa ya mereka untuk belajar bahasa Arab Fushah kayak yang seperti kita pelajari di Indonesia gitu. Nggak bisa kita paksa juga karena itu menurut mereka itu untuk secara umum ya, secara general itu menurut mereka itu bahasa Arab Fushah itu sangat formal gitu, sangat formal gitu. Dan jadi kita keseharian di sini menggunakan bahasa Arab Amiyah ya sama orang-orang, tapi dalam pelajarannya kita selalu pakai bahasa Arab Fushah, karena nggak mungkin ya bahasa Arab Amiyah itu kan bahasa Arab non formal ya, pasti ketika masuk ke pelajaran itu pasti bahasa Arab Fushah gitu. Nah tapi sebenarnya gini ya, tapi sebenarnya bahasa Arab Amiyah itu kan sedikit merusak bahasa Arab aslinya ya. Tapi mau tidak mau ya, kalau misalnya di sini tuh karena kebiasaan mereka tuh ngomong bahasa Amiyah. Bahkan Dukturoh pun ketika mengajarkan mengajarkan materi di perkuliahan itu menggunakan bahasa Amiyah, tapi ujiannya bahasa Fushah tuh. Nah, jadi jangan ngerasa alah nanti ini udah pada jago-jago bahasa Arab juga nyampe sana harus ngulang lagi dari awal, harus adaptasi lagi pakai bahasa Amiyah ya, harus adaptasi lagi langsung sama native speaker-nya. Kadang kalau misalnya orang Arab asli sama orang Indonesia yang ngomong bahasa Arab kan beda gitu ya rasanya. Nah itu tuh jangan ngerasa kayak gitu. Karena emang basic kita sebenarnya lebih di bawah, tapi kita bukan berarti kita nggak bisa. Nah kita harus berusaha lebih keras lagi. Jadi insya Allah dan jangan lepas zikir, jangan lepas minta sama Allah, karena segala sesuatu kan itu hanya Allah ya yang berkehendaki gitu. Jadi cerita saya nih sedikit pribadi, dan hafalan ini kalau misalnya untuk hafalan Quran itu juga dites kalau misalnya mau masuk ke sini gitu. Nah jadi kalau misalnya hafalan Quran tuh cerita saya waktu tes itu gini, ini cerita aja ya. Kalau misalnya saya itu waktu tes itu gini, ditanya hafalannya gimana gitu. Yang lainnya tuh saya udah hafal 5 juz, saya udah hafal berapa gitu, 15 juz dan lain sebagainya gitu ya. Saya bilang saya cuma hafal 2,5 juz, hafal juz 1, juz 30 ya, sama juz 29, juz 1-nya pun setengah Ustaz gitu. Saya jawab kayak gitu kan. Terus akhirnya dites, terus kemudian alhamdulillah saya bisa jawab gitu. Dan kemudian setelah saya tes juga, tesnya sebisa saya, semampu saya selama saya belajar gitu ya. Tapi hasilnya Masya Allah gitu ya, hasilnya Masya Allah, ranking saya itu ada di sekitar ranking nomor 300-an gitu, di antara hampir 2.000 orang yang diterima pada tahun saya kesini gitu. Itu kan bahkan ya yang ngajarin saya aja kan juga ikut tes kesini itu nomor 1000-an gitu, tapi saya bisa dapat nomor 300 sekian. Nah itu Masya Allah banget ya, itu semua hanya pertolongan Allah. Kalau misalnya dibandingkan ilmu saya dengan mereka, saya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi setelah saya sampai ke sini tetap harus jangan sampai lepas. Saya di sini harus belajar lagi, tetap harus belajar lagi, diistimrorkan lagi, jangan sampai lepas itu. Masya Allah, luar biasa banget ya perbincangan kali ini gitu ya, podcast kali ini bersama Kak Sania yang Masya Allah luar biasa banget. Dan episode ini itu paling the best sih, soalnya ini tuh keseluruhan gitu ya, diceritain ulang lagi, dan wow Masya Allah luar biasa banget. Semoga Kak Sania diberi kesehatan terus di sana, terus ilmunya bermanfaat ya bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Kak Sania ya, yang udah menyempatkan waktunya, udah berbagi pengalamannya, ilmunya. Semoga kita bisa sama-sama ya menggapai impian kita yang mau ke Al-Azhar atau mau kuliah dimanapun itu.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya, baik untuk diri saya sendiri maupun teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia teman-teman semua podcast kita kali ini, dan insya Allah kita bakal lanjut lagi ke podcast lainnya ya dengan narasumber yang berbeda. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa merasakan manfaatnya gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang pengen kuliah di luar negeri atau ada masukan, boleh komen di kolom komentar gitu ya, kasih masukan mau kuliah di mana atau mau podcast tentang apa. Insya Allah kita datangkan narasumbernya sesuai dengan permintaan kalian. Saya Istiqomah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dan semangat untuk teman-teman Quran Indonesia dalam menggapai cita-cita kalian di dunia properti.